Ya, baik, kita starting all over again. Sorry for the inconvenience. Ya, tadi sudah diterangkan tentang ini ya, sepintas bagaimana kebudayaan Hindu itu menyebar dari India gitu ya, dari India kemudian sampai ke tanah air. Dan kita lihat dari perhatikan aja garis yang merah itu ya, itu adalah garis dari aliran Mahayana, di mana dia memberikan pengaruh yang cukup besar di Sumatera dan di Jawa sampai ke Bali. Kalau di Sumatera kita lihat ada Sriwijaya, nanti di Jawa kebudayaan Hindu ini mewujud dan kemudian menguasai dan mendominasi peradaban kita sepanjang beberapa ratus tahun gitu ya. Nah, memang kalau ke Indonesia yang ke agak timur, dia nggak terlalu besar dan signifikan pengaruhnya gitu. Nah, kemudian juga tadi disampaikan bahwa agama Hindu berkembang juga di Bali pada abad ke-8. Dan itu bisa dilihat dari adanya prasasti-prasasti yang banyak ditemui dan memiliki kesamaan dengan prasasti di Dieng yang sudah kita bahas pada beberapa waktu sebelumnya ketika kita membahas mengenai arsitektur candi gitu ya. Dan ini kita lihat adalah tampilan dari Pulau Bali, ya. Ini pulau yang cukup kecil ya kalau dibandingkan dengan Indonesia secara utuh. Dan kalau teman-teman lihat, ini menariknya pulau ini dia punya semua, ya. Ruangnya itu unik. Jadi dia punya pantai yang banyak, tapi juga punya pegunungan yang banyak. Mana pegunungannya? Pegunungannya berjajar dari timur ya ke arah barat di tengah-tengah pulau. Pegunungannya berjajar dari ya kita lihat di kanan itu ada Gunung Agung, kemudian ada barisan dari gunung-gunung yang ada di sepanjang garis timur barat itu. Nah, kemudian kita lihat juga ya daerah di selatan, daerah di selatan itu banyak yang apa namanya merupakan dataran rendah, ya, pantai banyak di situ. Jadi nanti kalau kamu ke Bali bisa uh, main di Kuta atau di Sanur sekitar Denpasar di sini. Tapi kemudian kalau ke arah utara itu kita akan melihat adanya barisan pegunungan di sini. Daerah yang paling utara pantai lagi. Jadi yang tinggi itu adalah yang di tengah-tengah pulau. Nah, ini nanti akan memberikan satu pengaruh yang besar terhadap kosmologi dari penduduk Bali gitu ya. Nanti akan ada arah yang dianggap sakral gitu ya, sacred, ke arah utara atau ke arah selatan kalau dari Singaraja di sini gitu ya. Kalau dari Denpasar, Tabanan, ini arah gunung itu adalah arah ke utara. Sehingga di sini dikatakan bahwa ke utara itu adalah arah yang lebih suci kalau kita berada di Bali Selatan. Kenapa? Ya on higher ground kan. Kebudayaan-kebudayaan dimanapun di dunia itu hampir selalu menempatkan tempat yang tinggi itu sebagai tempat yang memiliki hierarki lebih tinggi. Dikatakan di sini itu tempat para dewa. Nah, ya, jadi sentralnya pulau itu ada di sini, tapi gunung paling tinggi itu ada di Gunung Agung yang di sini. Ya, oke. Okay. Nah, di sini ada 3 buah danau yang indah banget. Ada Danau Bratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Danau Bratan ini ada Pura Ulundanu di situ yang kamu suka lihat di uang berapa tuh mah?
50.000 ya? Saya agak-agak lupa juga. 1.000 Pak. Berapa? 1.000 50.000? kalau 1.000 yang lama Pak. Kalau ada Oh iya, gunung-gunung uang yang lama ya. Wah, ini kalau di 50.000 yang baru ini nggak ada ini. Oke, ya, apalagi yang menarik dari Pulau Bali ini? Nanti kita akan lihat bahwa daerah-daerah kebudayaan yang paling tinggi itu adanya di eh, selatan di sini ya. Jadi Ubud, Gianyar dan sekitarnya gitu, itu mengembangkan Klungkung juga mengembangkan kebudayaan yang cukup tinggi. Mungkin karena dia lebih subur sehingga lebih banyak didiami seperti itu. Nah, kalau kamu ke Bali dari overland jalan darat itu masuknya dari sini, dari Pelabuhan Gilimanuk, gitu ya. Nanti kemudian akan mengikuti arah jalan yang menyusuri pantai, indah sekali gitu ya, melalui Melayu, kemudian Negara, lalu ketemu dengan beberapa pura yang cantik sekali di bagian kanan jalan gitu ya, dan akan lewat juga di Tanah Lot di daerah sini. Ya, saya sudah sering antar mahasiswa touring gitu ya ke Bali gitu, tapi belum pernah antar kalian. Kapan-kapan ya nanti ya kita lihat kalau pandemi sudah berakhir kita pasti akan jalan-jalan lagi gitu. Dan ini memang adalah satu pulau yang sangat-sangat menarik. Dan ini pulau yang baru termodernisasi itu sebenarnya di abad ke-20 gitu ya. Sebelumnya dia masih asli, klasikal banget lah. Oke, kita sambung lagi. Nah, karena ada barisan pegunungan di tengah pulau itu yang berjajar dari timur ke barat, maka orang Bali itu menjadi sangat orientatif. Ya, sebentar ini ada yang mau masuk kayaknya. Sangat orientatif. Kalau kamu ke Bali dan tanya arah, orang akan menjawab dengan arah mata angin. Jadi misalnya tanya, Pak arah Tabanan kemana? Oh Anda jalan ke utara, berapa lampu merah dari sini, kemudian ambil arah yang ke barat, lalu kemudian ke utara lagi setelah bertemu dengan, nah dia akan menyebutkan beberapa patokan begitu. Tapi yang menjadi apa namanya itu penandanya itu dan pengarahnya itu adalah arah mata angin. Beda ya kalau misalkan kita mau ke Cimindi gitu, terus kemudian dari Cimahi gitu nanya gitu. Hampir tidak pernah orang kemudian bilang bahwa oh, Anda ke arah timur, selatan, utara, barat, barat daya kayak gitu ya. Orang Bali seperti itu. Karena dia sangat orientatif. Ya, orientasinya sangat-sangat jelas gitu. Dan yang arah yang dianggap paling suci itu adalah arah yang ke utara. Karena apa? Karena kita umumnya berada di Bali bagian selatan gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Denpasar gitu, mungkin kita akan bilang bahwa arah ke utara itu adalah arah yang suci. Itu arah ke Gunung Agung gitu ya. Nah, gunung yang paling tinggi atau barisan pegunungan di bagian utara. Di situ adalah tempatnya para dewa, ya, tempat yang hierarkinya lebih tinggi. Nah, disebutnya Kaje ini. Kaje itu to the mountain. Sementara arah yang profan gitu ya, itu adalah ke laut atau ke lot, ke arah selatan. Nah, sementara yang kuning ini, panah yang kuning ini adalah arah bergeraknya matahari, ya, dari Kangin timur ke Kau di barat. Apakah ada kesamaannya dengan sistem mata angin di Jawa? Ada banget, gitu ya. Jawa kan juga seperti itu, kemarin kita sudah bahas gitu ya. Bahkan ada beberapa arah yang diasosiasikan dengan dewa tertentu gitu. Kalau di Bali tidak terlalu seperti itu, tapi orientasinya lebih kuat yang di Bali. Kaje, Kelot, kemudian Kangin dan Kau gitu ya. Kangin itu arah terbitnya matahari, Kau itu adalah terbenamnya matahari. Jadi kira-kira seperti ini orang Bali memandang orientasi dan kosmologi mereka melalui aksis Kangin Kau Kaje Klot. Nah, kita
lanjut lagi gitu ya. Nah, balik lagi ke kisah yang tadi, yang setelah abad ke-8 itu. Jadi ketika awalnya pedagang-pedagang yang kemudian membawa apa ya, kebudayaan Hindu gitu ya. Padahal di Balinya sendiri sebenarnya kebudayaannya sudah cukup tinggi pada hari-hari itu. Ada agama mereka sendiri gitu ya. Dan agama ini sangat-sangat kuat di situ ya. Dan banyak. Sehingga kemudian banyak agama suku, agama locals ini kemudian kadang-kadang karena point of interest-nya juga berbeda, kadang-kadang mereka suka ada konflik-konflik juga itu. Ya. Nah, berhubung adanya kadang-kadang ada perselisihan seperti itu gitu ya. Nah, itu kemudian diatasi oleh datangnya para Brahmana, pendeta dari kasta yang tertinggi untuk kemudian merekonstruksi dari agama yang ada di Bali atau agama-agama yang ada di Bali pada hari-hari itu. Itu masa-masa abad ke-10 gitu ya, atau ke-11 gitu ya. Nah, bukti sejarah pada akhirnya menunjukkan bahwa agama dan ritual Hindu yang terdapat di India itu tidak pernah terwujud sepenuhnya di Nusantara atau di Bali gitu ya sampai dengan hari ini gitu. Nah, masyarakat Jawa dan Bali itu meng-create ya, meng-create sistem kepercayaan mereka sendiri dengan menggunakan kepercayaan lokal sebagai bahan dan kemudian juga diperkaya dengan agama Hindu yang datang dari luar gitu. Nah, hal ini kemudian ditunjukkan dengan kedatangan dari beberapa ahli agama dari Pulau Jawa. Ya, pada masa pemerintahan ini Raja Bali yang paling terkenal, namanya diabadikan menjadi nama universitas di Bali gitu ya, yang paling maju di sana. Jadi Universitas Udayana itu asalnya dari nama Raja Udayana gitu ya, yang memerintah di sekitar tahun 1000-an gitu. Nah, ahli-ahli agama yang datang dari Jawa ini diantaranya adalah Mpu Kuturan, ini yang paling terkenal ya, dari aliran Buddha Mahayana yang tadi kita lihat yang panah merah di peta slide pertama tadi itu ya. Nah, ada juga Empu Semeru dan Empu Gana dan Empu Nijaya. Ini mereka datang ke Bali untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan konflik-konflik agama locals itu tadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah wujud dari Raja ini adalah Empu Kuturan ya, impresi dari artis mengenai empu besar yang sangat berjasa bagi masyarakat Bali. Kalau kalian pikir bahwa jasanya hanya di seputaran ilmu keagamaan, religiusitas, enggak. Dia juga berjasa kepada sistem arsitektur. Karena apa? Karena penataan ruang itu embedded di dalam kepercayaan Hindu ya. Jadi agama Hindu Bali itu atau agama-agama dan kepercayaan yang ada di Bali itu sangat-sangat embedded dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk di dalam budaya berarsitektur. Nah, oleh sebab itu menariknya ketika kita mempelajari arsitektur di tempat seperti Bali gitu ya, maka kita juga dengan sendirinya akan terhantar untuk memaknai juga bagaimana sifat religiusitas mereka gitu. Oke, nah kalau teman-teman lihat yang di bawah ini adalah wujud sosok dari Raja Dharma Udayana. Ya. Nah, Empu Kuturan pada akhirnya berhasil gitu menyatukan sekte-sekte utama di dalam agama tradisional di Bali yang saat itu belum memiliki
sistem organisasi yang terstruktur. Kalau kalian berpikir bahwa waktu itu sudah ada Parisade Hindu Dharma gitu ya, enggak lah. Jadi memang kepercayaannya itu lepas-lepas gitu. Nah ini di-tailor semua, distrukturkan oleh Empu Kuturan dan rekan-rekannya tersebut. Lalu kemudian di apa namanya, dilahirkan kembali sebagai apa yang pada saat ini ya sekian ribu, enggak sih sekian ribu, 1000 tahun kemudian gitu ya, yang kita kenal hari-hari ini sebagai agama Hindu Bali. Nah, yang di-tailor dan distrukturkan tadi itu dia melahirkan beberapa keputusan fundamental, ya ada 5 kalau tidak salah itu. Salah satunya adalah menggunakan konsep Tritunggal sebagai dasar kepercayaan bagi semua sekte tersebut, gitu ya. Nah ini sampai hari ini seperti yang kita kenal di agama Hindu Bali. Nah salah satu yang keputusan penting juga ya adalah, nah ini yang terkait dengan arsitektur gitu ya. Ada sistem kontrol atas struktur desa, ya desa adat, disebutnya desa Pakraman gitu ya. Nah desa adat ini berbeda dengan desa dinas. Kalau kita di Bandung sini ada desa, ya kepalanya adalah ya kepala desa gitu kan. Desa itu setara apa ya, kelurahan gitu ya. Ada Pak Lurah juga. Kalau desa adat di Bali dia punya struktur sendiri, kepala desanya sendiri gitu. Bukan kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah, gitu ya. Jadi ini adalah desa yang adanya di sistem adat. Dan seringnya desa-desa adat ini memang lebih berdaya daripada desa dinas, karena desa dinas itu kan point of interest awalnya itu kan adalah administrasi gitu kan. Kalau desa adat adalah aktivitas gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai arsitektur, arsitektur adalah wadah dari aktivitas gitu kan. Nah, ini makanya kita harus paham benar tentang bagaimana masyarakat lokal itu memaknai desa adat mereka gitu. Oke ya. Jadi ini yang kaitannya dengan arsitektur adalah desa ini, dan desa ini nanti akan ada rancangan-rancangan, terutama rancangan bangunan suci yang harus ada di tiap desa. Itu juga distrukturkan oleh Empu Kuturan, ya. Nah, yang terakhir, Kuturan menciptakan nama baru untuk mengakomodasi sekte-sekte lokal tadi. Beliau menyebutnya sebagai agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini yang kemudian ini jadi cikal bakal dari Hindu Bali yang kita kenal hari-hari ini, ya kawan-kawan kita di Bali. Nah, atas saran dari Empu Kuturan itu disepakati bahwa dalam tiap desa, jadi satu desa itu harus ada yang disebut dengan kahyangan 3. Kahyangan 3 itu adalah 3 buah pura, 3 buah tempat ibadah yang masing-masing punya fungsinya sendiri gitu, ya. Kalau di kita, membandingkan di kita, biasanya di sebuah desa gitu ya, kalau misalkan di Jawa gitu ya, tempat ibadah itu kan basisnya adalah seberapa banyak warga di desa situ yang kemudian hendak beribadah gitu. Makin banyak ya mungkin bisa ada 2 masjid atau 2 gereja gitu. Kalau nambah lagi warga yang mau beribadah, maka lebih banyak lagi tempat ibadah disediakan. Kalau desa adat di Bali itu sudah digariskan bahwa dia basisnya itu adalah fungsi gitu loh. Dia punya 3. Yang pertama adalah pura puseh, kemudian pura desa, kadang disebut pura Balai Agung, dan yang ketiga adalah pura dalem. Ya, jadi ini masing-masing ada fungsinya. Saya coba cuplik dari infografis yang saya ambil dari tirto.id ini. Ini kahyangan 3 dalam desa-desa adat di Bali gitu ya. Jadi desa adat di Bali itu selalu memiliki 3 buah pura. Yang pertama ini yang di kiri pura puseh, ya.
Pura Puseh ini asalnya dari pusar gitu ya. Nah, ini diperuntukkan untuk menyembah Dewa Brahma, dewa yang pencipta dari semesta. Nah, pura ini dimaknai sebagai tempat penghormatan juga terhadap pendiri desa, gitu ya. Letaknya, nah ini yang arsitektural banget. Letaknya itu selalu di paling kaje. Masih ingat kaje itu apa? Oke, ya. Utara ya, jangan lupa. Jadi pura ini selalu menempati bagian yang paling suci dari tiap desa. Ini adalah titik awal di mana arsitekturnya itu kemudian mewujud, gitu ya. Jadi arsitekturnya kemudian, arsitektur desanya itu menjadi sangat orientatif. Pura Puseh ini di paling utara, lalu kemudian yang paling selatan itu ada yang disebutnya Pura Dalam. Nah ini ya, Pura Dalam ini di paling selatan. Jadi yang tadi paling utara, yang ini paling selatan. Artinya apa? Artinya desa-desa adat di Bali itu sering sekali, atau mungkin bisa dikatakan dia orientasinya dan sangat orientatif ya, itu utara selatan. Gitu. Nah Pura Dalam ini adalah pura yang paling selatan, yang diletakkan di tempat paling selatan dari satu desa. Pura Dalam merupakan stana Dewa Siwa, sang pelebur. Ya, jadi pura ini dimaknai sebagai dewa untuk bagi dewa kematian, ya, yang harus dihadapi oleh penduduk yang meninggal. Makanya di dekat Pura Dalam ini sering ada kuburan. Kuburan ini untuk kadang-kadang dipergunakan untuk menanti sebelum jasadnya itu diaben atau dibakar. Gitu ya. Nah, jadi ini paling selatan. Nah, yang di tengah-tengah dari desa, ini disebut dengan Pura Desa atau Pura Balai Agung. Ini karena dia adanya di pusat aktivitas warga, gitu ya. Jadi ini merupakan stana dari Dewa Wisnu, sang penjaga, sang pemelihara. Jadi pura ini dimaknai sebagai tempat penghormatan kepada masyarakat juga yang warganya berusaha untuk mencapai kebahagiaan material dan spiritual. Jadi singkat ceritanya, ya di setiap desa adat di Bali itu mesti ada 3 ini. Ya, kita berbicara dalam konteks desa adat di selatan dari jajaran pegunungan yang ada di sentral Pulau Bali itu ya. Nah, kalau misalkan nanti kita berbicara mengenai yang beberapa daerah kecil di sebelah utara itu pasti lain lagi. Tapi kalau yang mainly di Pulau Bali itu ya kebanyakan seperti ini susunannya. Oke ya. Jadi ada 3 itu yang harus diadakan untuk membangun sebuah desa di Pulau Bali. Ini syaratnya desa, dia harus punya ini. Ya, jadi ingat basisnya fungsi. Ya, kalau di kita di Jawa sini hari-hari ini gini, kebanyakan kan basisnya adalah administrasi gitu ya. Kalau di Bali basisnya adalah fungsi ini yang harus dia wadahi. Nah, teman-teman ini wujudnya. Jadi ada seorang peneliti yang kemudian sudah membuat ini untuk kita cermati gitu ya. Kita bersyukur banget. Saya selalu kalau menggambarkan desa adat di Bali itu selalu pakai gambar dari Pak Bruce ini. Karena yang lain tidak ada yang detail seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat di utara, ini ada Pura Puseh. Lalu di bagian tengah desa ada Pura Balai Agung atau Pura Desa. Kemudian ini nih bagian selatan. Ya, bagian selatan ini adalah yang disebut dengan Pura Dalam. Jadi desanya itu membentang secara lurus gitu ya, ada koridornya di sini. Nah, ini koridornya ini yang kemudian dari selatan ke arah utara gitu. Jadi yang di utara, dan biasanya utara itu kalau dilihat dari topografinya Bali yang seperti tadi kita lihat di peta itu ya, ke utara itu kan on higher ground, toward the higher ground.
Jadi di utara biasanya dianggap lebih suci, oleh sebab itu ditempatkan pura Puseh di situ. Sementara yang melambangkan urusan kematian itu ditempatkan di selatan, ke arah laut, ya pura dalam, gitu ya. Wujudnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia pura apa namanya, pura Puseh. Lalu kemudian ini yang disebut dengan pura desa. Lalu ini pura dalam. Jadi seluruh desa itu, ya, batas-batasnya dan kemudian arah orientasinya, kosmologinya semua ditentukan dari ketiga pura tadi, ya, yang kemudian dihubungkan dengan koridor jalan desa yang memanjang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, kalau arahnya ke arah yang lebih sacred gitu kan. Lalu di mana perkampungan atau di mana residensialnya, tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya adalah di tepi dari koridor yang tadi, dari jalan yang tadi, gitu ya. Nah, di sini tempat tinggal. Ini tempat tinggal. Lalu kemudian ada pertemuan di tepat di sekitar pura desa ini yang disebut dengan pola perapatan agung. Meskipun di sini bukan perempatan, kalau dalam kasus ini gitu ya, gambar ini memang agak-agak aneh kenapa harus dibelokkan seperti ini ya jalannya. Ini kan sebenarnya hanya rekaan saja, kalau di rekaan kan bagusnya diluruskan aja, tapi nggak apa-apa ya. Di sini ini meskipun pertigaan ini disebutkan sebagai perempatan agung. Lalu di sekitar sini ada, nah ini ya, ini ada pasar, kemudian ada Balai Banjar di sini, tempat warga berkumpul. Jadi sentral aktivitas adanya di sini, gitu ya. Sentral aktivitas adanya di sini. Ini rumah dari pemangku yang menjalankan ritual di pura-pura tersebut, gitu. Lalu di mana tempat mencari nafkah? Pencari nafkah adalah di layer yang lebih di luar dari tempat tinggal atau residensial. Residensial di Bali juga kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan terdiri atas compound. Satu rumah itu sebenarnya terdiri dari beberapa bangunan kecil-kecil gitu. Jadi berbeda dengan kita di Jawa di sini gitu ya, yang rumahnya tuh lengket jadi satu, merupakan satu masa, satu blok gitu ya. Nah, sementara di Bali itu rumahnya tuh ada rumah, balik lagi ya, dia sangat lekat dengan fungsi. Jadi ada bagian rumah yang untuk kepala keluarga gitu ya. Nah, ada bagian rumah yang untuk anak kecil dan ibu. Ada bagian rumah yang khusus untuk mungkin ternak atau apa gitu. Tapi ada yang untuk peribadatan. Ada. Nanti kita akan belajar di bagian itu secara khusus mungkin pada minggu mendatang. Ya, sekarang kita cuma lihat overview-nya dulu ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ladang itu adanya di sini gitu ya. Kalau mau mencari ikan itu adanya di sini. Di nomor 10 itu. Ya, ada sungai di situ. Sungainya ini kan juga dari layer yang lebih di luar ya daripada permukiman. Oke, jadi kira-kira itu gambaran dari bagaimana arsitektur dan budaya itu membentuk satu ruang ya bagi aktivitas keseharian dari masyarakat Bali. Kita bisa lihat di situ bahwa dia sangat-sangat apa ya, sangat-sangat religius gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan akses-akses utama ke desa atau keluar dari desa itu dijaga oleh ketiga pura tadi itu, gitu ya. Jadi kita bahkan akan selalu terkait dengan sifat-sifat religius manakala kita tinggal di ruang desa seperti itu, gitu ya. Karena tidak akan pernah terlupa, kamu nggak bakalan lupa Tuhan, kemana-mana ketemu pura, ya seperti itu. Oke, nah ini ya, ini adalah contoh bagaimana masyarakat Bali membangun desanya.
Yang di foto kiri ini adalah desa Penglipuran. Terakhir kali saya ke sana berapa ya? 1-2 tahun lalu ya. Saya udah beberapa kali ke sana juga. Nah ini teman-teman lihat ya, ada satu jalan utama yang koridornya tuh memanjang gitu ya, dari bagian yang rendah ya di arah selatan ini, kemudian sampai ke utara, meningkat 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 sampai nanti ada pura yang berada di bagian bagian yang on higher ground gitu. Ya, jadi ini desa di Bali itu banyak yang kayak begini nih, memanjang, lalu kemudian permukiman itu tumbuh di samping-samping dari jalan tersebut, gitu ya. Ada nggak kemiripan dengan arsitektur Jawa, arsitektur desa Jawa? Ada ya? Bukannya begitu? Pak. Iya, bukannya begitu kan? Kita sudah belajar di arsitektur Jawa kemarin bahwa permukiman tumbuh di tepi-tepi jalan dan jalannya juga sempit kan? Kalau yang di Jawa itu lebih sempit lagi daripada ini. Yang di Jawa itu kan 2 meter gitu ya, paling lebar gitu. Nah, yang ini agak lumayan sih sebenarnya. Ini di Desa Penglipuran di Bangli. Yang di kanan itu adalah ya saya sempat sketsa-sketsa waktu itu jalan-jalan. Yang di kanan itu adalah bagian depan dari masing-masing rumah. Ya, nanti kita akan belajar ada satu hal yang menarik bahwa rumah Bali ya itu selalu gerbangnya sempit. Yang bisa lewat ya 1 orang gitu loh. Ya paling gede 2 orang sesak-sesakan lah. Tapi nggak seperti rumah kita di sini gitu ya, yang kemudian gerbangnya kalau dibuka itu 2,5 meter gitu ya, mobil bisa masuk. Nah kalau yang kayak begini, gimana ceritanya mobil bisa masuk? Paling sepeda ya kalau ya, kayak gini ya. Tapi itu menariknya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Nah, karena sempit ya, maka dia juga jadi tempat yang aman untuk duduk-duduk gitu ya. Jadi kalau siang atau sore gitu atau pagi gitu ya, itu ada di depan tuh ada oma-oma yang duduk dan kemudian dengan ramah menyapa kita yang lewat gitu ya. Nah, kira-kira seperti demikian. Nih, lihat nih. Sempit sekali kan? Paling-paling hanya oma ini aja yang bisa lewat. Kalau ada yang mau lewat lagi ya harus tunggu bergiliran, gitu kan? Bawa sepeda bisa lah masuk. Tapi kalau bawa motor, mobil, udah susah, gitu ya. Nah, ini karena dia di desa adat yang berada di agak ke utara, dia punya satu bentukan arsitektur yang agak-agak beda. Kalau kamu suka familiar dengan arsitektur di Bali bagian selatan, itu umumnya adalah apa yang disebut sebagai the Gianyar style. Nanti kita akan belajar juga mengenai itu. Gianyar itu kan tadi lihat di peta adalah tempat di dekat Denpasar itu ya. Nah, pemerintah kolonial Belanda pada saat itu menetapkan satu keputusan bahwa arsitektur di Bali dibangun, diseragamkan untuk alasan pariwisata sih sebenarnya. Ya diseragamkan dengan style Gianyar ini, sehingga Gianyar itu paling banyak dipergunakan di seluruh Bali gitu ya. Padahal itu stylenya adalah Gianyar. Gianyar itu sebenarnya hanya satu dari 8 kerajaan yang ada di Pulau Bali gitu. Tapi karena dia mungkin dianggap paling komprehensif, Belanda kemudian menetapkan ini sebagai style yang resmi. Nah, karena dia style yang resmi dan banyak digunakan, kadang-kadang kita begitu ngelihat kita pikir bahwa oh ini style Bali ini. Padahal nggak selalu kayak begitu ya. Ada banyak style yang lain lagi sebenarnya. Cuman yang kita lihat itu adalah yang disebut dengan the Gianyar style. Yang ini bukan gitu. Ada yang pernah dengar tentang desa adat yang namanya Tenganan? Nah, ini saya sempat buat beberapa foto panorama di sini.
Ini adalah bagian yang atas nih ya, yang bagian atas ini adalah bagian yang paling utara dari eh, paling tinggi gitu loh, paling tinggi dari desa, dan kemudian ini dipergunakan sebagai tempat untuk meletakkan pura. Nah, sementara perhatikan foto di bawah ya, sama dengan penglipuran yang tadi itu. Jadi sistem arsitekturnya itu mengkreasi ruangnya itu dengan pola-pola yang sama gitu loh. Ini ada jalan yang memanjang gitu ya, dari higher ground ke lower ground, oke? Dan kemudian permukiman itu tumbuh di samping-samping dari jalan utama ini, gitu ya. Jadi memang eh, menariknya di situ ya, arsitektur Bali itu. Dia selain orientatif, orientatifnya adalah orientatif fungsional, ya kan? Ada satu pola yang kokoh di situ yang akan selalu menjadi model ketika kita membangun satu desa yang baru, desanya itu mewujud dengan orientasi eh, utara selatan timur barat yang tadi itu, gitu ya. Nah, ini adalah pura yang agak tertutup pemandangannya oleh pohon besar ini, gitu ya. Tapi ini menciptakan satu kesan religius yang uh, klasik gitu ya. Kalau kita belajar mengenai agama-agama masa silam gitu ya, kira-kira nuansanya itu dapat banget kalau lihat yang di tenganan ini. Sementara ini yang area yang lebih uh, profan gitu ya, di mana kehidupan masyarakat itu tumbuh sepanjang jalur kecil ini, gitu. Nah, kita sekarang lihat mengenai kesenian. Ya, arsitektur kan bagian dari kesenian juga, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesenian, nggak bisa disangkal. Bali ini salah satu yang membuat Indonesia itu terkenal di kancah dunia, gitu ya. Dan itu bukan baru-baru aja, tapi sudah dari masa uh, ya awal-awal abad ke-20 ya. Ubud itu sudah lebih dahulu terkenal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali, bahkan di Indonesia. Ya, kesenian Bali sudah mendunia dari semenjak 1910-an gitu ya, ketika pemerintah Belanda mulai menggerakkan pariwisata di Pulau Bali. Tarian-tarian Bali sangat dikenal, dan tarian-tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari religiusitas masyarakat gitu ya. Jadi di tarian yang dibawakan di dalam ritual. Jadi bukan tarian yang kemudian hanya ditarikan tanpa motivasi tertentu gitu ya, tapi ini di sini memang menjadi bagian dari pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Penekanannya agak beda dengan kesenian tarian Jawa yang kita bahas pada minggu-minggu kemarin gitu ya. Tarian Bali ini gerak kepala dan mata itu sangat menonjol, terutama mata, gitu ya. Ada yang bilang dia dapat pengaruh yang cukup besar dari tarian-tarian India, gitu ya, sebagai bagian dari interaksi dengan kebudayaan India Hindu di masa silam. Ada gerakan-gerakan standar di dalam tarian Bali yang bisa dilihat kemiripannya dengan tarian India di Kitab Mudras. Nah, tari-tarian Bali tidak mendapatkan pengaruh, hampir tidak mendapatkan pengaruh Islam sama sekali, sehingga ya ada terlihat perbedaan yang cukup kontras kalau dibandingkan dengan tari-tari Jawa setelah era Majapahit ke sini, gitu. Ya, ya setelah
abad 15 gitu ya, itu kan memang terjadi shift of paradigm di seluruh Jawa, di mana kebudayaan Hindu Buddha kemudian digantikan oleh dominasi kebudayaan yang berlandaskan Islam gitu. Nah, kalau mau melihat gambaran tarian Nusantara yang datang dari era pra-Islam, ya, coba lihat di tarian Bali. Ini bukan kata saya, ini kata Enkarta. Ya. Nah, ya ini yang salah satu yang menjadi favorit saya. Kalau kalian tahu tari kecak gitu ya. Nah, ini di sini pementasannya. Ini yang paling signifikan, paling uh, populer gitu ya. Ini dibawakan di amfiteater dari Pura Uluwatu. Kamu bisa datang ke sana, bayar 100.000. Tapi kalau bisa ngomong Bali biasanya lebih murah. Bayar 100.000, kemudian nonton ini. Bukan hanya tariannya yang hebat, bukan hanya tingkat keseniannya yang adiluhung gitu ya. Saya arsitek, jadi saya lebih suka memperhatikan ruangnya. Menurut saya, ini adalah perwujudan dari amfiteater terbaik yang salah satunya yang terbaik yang ada di Indonesia yang pernah saya lihat gitu ya. 1.500 orang nonton, ya coba kamu lihat ini. Saya bikinkan foto panoramanya ini biar nggak percuma gitu ya. Ini ada satu uh, stage di sini yang kemudian dikelilingi oleh 1.500 penonton, padat sekali, kira-kira seperti yang kalian lihat di foto itu. Saya membayangkan apa yang ditampilkan di sini itu nuansa dan suasananya mestinya mirip dengan amfiteater yang kita suka pelajari di arsitektur Yunani gitu ya. Jadi ada aktivitas di tengah-tengah, lalu kemudian orang berkumpul di sisi-sisinya ribuan orang, lalu kemudian yang di panggung, yang di tengah itu sampai dia berbisik pun kita yang di paling belakang ini itu masih bisa dengar. Hebat ya. Ya tapi memang di situ kehebatannya amfiteater. Nah coba teman-teman lihat. Ini kan berapa meter ini dari sini, ya dari sentral di sini sampai ke pojokan ini atau sampai ke pojokan belakang ini, gitu ya, atau sampai ke sini. Kan luar biasa jauh ya. Tapi yang dipentaskan di situ orang berbisik aja bisa kedengaran. Salah satu rahasia amfiteater yang sampai sekarang belum habis-habis juga diteliti gitu loh. Itu rahasianya bagaimana gitu ya. Sekarang kalau saya berbisik di sini, 10 meter dari saya, kemungkinan sudah tidak bisa didengarkan apa yang saya percakapkan. Gitu ya. Nah ini amfiteater yang salah satu yang paling baik lah se-Indonesia yang pernah saya lihat gitu ya. Salah satunya lah minimal. Nah ini nanti di sini dipentaskan tarian kecak. Tarian ini sebenarnya adalah tarian yang sudah sangat tua. Tapi kalau wujudnya seperti yang suka kalian lihat hari-hari ini, itu dikreasi, kreatornya itu adalah Wayan Limba dan Walter Spies. Kalian pasti nggak membayangkan itu orang Jerman yang bikin tarian itu gitu loh. Ya. Nah, tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Jadi ritualnya memang sudah ada, tapi koreografinya yang seperti yang kita lihat sekarang, ya, lakon Ramayana, lalu kemudian dipentaskan seperti itu, lalu kemudian ada tarian dipertontonkan oleh sekian banyak laki-laki, itu satu kampung habis semua untuk mementaskan itu, gitu ya. Itu dikreasi oleh Walter Spies dan Wayan Limba. Walter Spies ini sosok yang sangat kontroversial. Cerita mengenai dia seru banget, tapi saya nggak punya waktu buat nyeritain gitu ya. Nanti kalian bisa browsing aja. Keren banget itu. Ya, nah kayak gini suasananya, gitu ya. Ini
Dance at the Amphitheater. Saya punya videonya, bentar. Jadi saya harus stop sharing dulu nih. Saya sempat bikinkan videonya. Nah, mudah-mudahan bisa dinikmati ya, coba. Oke. Nah, ini ya. Jadi amphitheaternya seluas itu. Penontonnya memadati dan detail suaranya, apa yang dibilang oleh si penari itu nggak blur sampai ke telinga kita, bahkan udah jauh gitu ya. Detail apa yang dipercakapkan oleh masing-masing peserta atau anggota penarinya itu terbaca banget. Ya, sebenarnya ada lagi tuh. Sebentar, saya coba cari dulu. Yang lebih terlihat ya, sebentar ya. Oh, ini yang tadi. Nah, kita coba yang ini ya. Salah satu kehebatannya teater ini adalah sunsetnya. Nontonnya tuh sambil lihat sunset yang bagus banget. Ini lakonnya adalah ketika Kera Putih Anoman berjuang melawan Angkara Murka. Ya, saya pikir kalian sudah familiar lah dengan kisah Ramayana ya. Ini Sandra Tari yang kemudian mewakili kisah itu semua. Hal hebatnya juga dari amphitheater ini adalah dia bukan hanya sekedar teater, tapi juga ada interaksinya dengan penonton. Coba perhatikan. Ya, jadi jenaka banget. Nah, semuanya dilatar belakangi dengan si matahari terbenam itu. Ada yang mau bertanya nggak
tentang ini semua. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan ini ya, dengan detail-detail dari arsitekturnya. Sekarang kan kita baru bicara mengenai budayanya saja. Nah, sambil kita menunggu ada pertanyaan apa enggak, kita lanjutkan lagi gitu ya. Ini tadi kita membahas mengenai tarian, gitu kan? Tarian itu bagian dari religiusitas mereka, gitu. Tarian ini diyakini juga terkait, gitu ya, dengan kehidupan komunal dan spiritual masyarakatnya. Roh-roh di alam itu ketika ditarikan itu roh-roh di alam itu dianggap ikut berpartisipasi, gitu ya, dalam tarian yang dipentaskan. Jadi tarian Bali bukan hanya sekedar tarian, ini bagian dari ritual. Ya, nah teman-teman, sebenarnya ini hal yang biasa saja gitu loh. Di dalam kebudayaan-kebudayaan lain selain Bali di tanah air, tarian itu dia mengemban peran yang sama, cuman ya yang di Bali ini relatif lebih lestari gitu. Sementara yang di bagian lain dari tanah air banyak yang kemudian sudah agak kehilangan ruhnya dari tari-tarian itu gitu ya. Sementara Bali itu mungkin justru karena dia disajikan juga untuk pariwisata gitu ya. Jadi ada motivasinya untuk terus keep mempertahankan ini semua gitu. Nah, pengaruh tarian religius pada arsitektur apa gitu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi tarian itu meng-create wadahnya sendiri. Wadahnya di mana? Di pusat religiusitas dari masyarakat. Di pura misalnya. Jadi ada bagian-bagian dari pura itu yang kemudian memang diperuntukkan untuk tempat mementaskan. Ya, mementaskan tari-tarian di Bali. Nah, apakah hanya pura? Enggak juga. Karena kalau berbicara mengenai Bali, itu kita berbicara mengenai seluruh entitas dari masyarakat gitu. Kita berbicara mengenai orang Bali. Nah, orang Bali itu enggak cuman orang Bali Hindu, orang Bali yang Kristen juga demikian. Gitu ya. Jadi ada yang satu sisi di tempat ibadahnya itu yang kemudian memang diperuntukkan untuk tempat menggelar kesenian. Karena kesenian itu juga adalah bagian dari religiusitas masyarakat. Itu ya. Oke, itu tadi tentang tari-tarian. Ya. Nah, yang di sebelah kanan itu bukan barong beneran itu, yang di sebelah kanan ini adalah barong yang asalnya dari Bandung. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sampai situ? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Kamu bisa baca not balok nggak? Iya, Pak. Pada bisa kan? Ini ada lagu yang menggambarkan bagaimana masyarakat Bali gitu ya beraktivitas. Jadi kalau kita mau cari bagaimana gambaran masyarakat di satu tempat gitu, coba lihat lagu-lagunya. Karena lagu-lagu folk song ya itu nggak akan pernah jauh ya, ballads itu kan nggak akan pernah jauh dari gambaran masyarakatnya. Ini ada lagu yang kemarin saya ketemu di internet gitu ya. Tapi saya nggak tahu kamu bisa baca not tauge ini nggak gitu. Ini C sama dengan Do. Kalau C sama dengan Do, nah kalian yang saya tahu lah di sini banyak gitaris metal semua nih kayaknya nih. Nah ini C sama dengan kayaknya mendingan saya ambil alat yang bisa memantau ketinggian nada dulu, bentar. Oke, jadi ini C, jadi segini. Ah ya, ini do re mi sol la do la sol
re do la sol la do re si do re mi re do re mi ta 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 ta. Ini syairnya juru pencar kayak gini nih. Juru pencar, mai jalan mencar ngejo begede di sawane ajak keliu. Gede di sawane ajak keliu. Ya, artinya gini, juru pencar itu nelayan, gitu ya, juru pencar, mai jalan mencar ngejobe. Ayo kita berangkat mencari ikan. Kalau gede itu ikannya besar-besar. Gede di sawane ajak keliu. Di sawane ajak keliu itu artinya mari kita bersama-sama datang ke muara berbanyakan, ya. Jadi ini menggambarkan mata pencarian orang Bali, ya, yang selain dia agraris, dia juga cari ikan. Kenapa dia cari ikan? Karena lautnya banyak, pantainya banyak banget, kemana-mana pantai, ya. Pulau yang kecil itu seperti itu modelnya. Jadi kemana-mana pantai, kemana-mana kamu ketemu sunrise atau kalau nggak sunset, ya. Dan biasanya di tempat-tempat yang kayak begitu ikannya banyak. Nah, oleh sebab itu maka disebutkan gede di sawane ajak keliu. Apa pengaruhnya kepada arsitektur? Sangat, ya. Dia akan banyak sekali merupakan arsitektur terbuka. Kenapa? Ini pantai, ya. Anginnya banyak, udaranya hangat, sangat ngaruh ke arsitektur, ya. Tapi detailnya kita akan pelajari di minggu yang akan datang. Oke, ya. Nah, mudah-mudahan Nyanyi lagi, Pak. habis ini kita nyanyi lagu metal aja ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan ketika kita belajar lagi tentang detailing dari arsitektur Bali, kamu semua udah bisa bahasa Bali. Ya iyalah, ya. Kalau kita pergi ke Bali itu paling bagus kalau kita bisa ngomong bahasa Bali sedikit-sedikit. Biasanya dapat korting nanti di mana-mana, ya. Itu nggak cuma ke Bali, kemanapun kayak begitu. Saya kalau ke Cina gitu ya, belajar dulu bahasa Cina sebentar aja. Yang sehari-hari gitu loh. Jadi nanti kalau di sana gitu bisa nanya tempat. Kalau sekarang kan udah ada Google Google panduan, jadi gampang. Tapi kalau nawar barang nggak mungkin kalau nggak pakai bahasa daerah gitu ya. Oke, teman-teman, saya yakin nggak ada pertanyaan karena sudah paham semua. Dari tadi juga saya nanya-nanya ada pertanyaan apa nggak ada kok. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Kalian semua jangan kemana-mana, di rumah aja, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, ya, jangan sampai nanti pas UAS sakit gitu. Nah, sekarang saya baca-baca di koran, di media gitu ya, second hit dari corona sedang melanda di beberapa tempat, ya termasuk di Indonesia juga gitu. Terus kemudian ada varian-varian baru gitu ya, yang kemudian membuat kita semua pusing untuk memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi tadi ada pertanyaan kapan kita akan offline. Kemungkinan terbesar adalah kita akan hibrid
pada semester yang akan datang ini, gitu ya. Jadi ada yang masuk, tapi memang tidak boleh penuh kan, kapasitas hanya boleh 25% dari seluruh seluruh kapasitas, sehingga mungkin tidak semua juga harus masuk. Untuk full masuk mungkin masih akan lama, tapi seenggak-enggaknya ya kalau untuk melepas kangen dengan gedung kuliah kita gitu ya, ya mungkin dalam hari-hari mendatang sudah bisa. Kalau saya sih kampus FT Intern cuman berapa tuh? 4 menit kalau dari rumah saya. Tinggal jalan kaki keluar dari kompleks sudah ketemu dengan kampus kita gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak kangen-kangen banget kalau setiap hari lewat gitu ya. Tapi kalian nih, ya kalian yang masih, apalagi kalian kan baru berkenalan dengan kampus kita belum lama gitu ya. Sekarang harus tiba-tiba harus nggak boleh ke kampus, yang mudah-mudahan kita bisa melalui ini semua gitu ya. Saya pengennya wisuda, kamu udah wisuda beneran gitu loh. Nggak wisuda online nanti. Oke ya. Hey, satu lagi jangan lupa absen. Oke, teman-teman? Ya, Pak. Ya, Oke, absen itu penting. Siap. Nah, kalau sudah begitu, saya pamit undur diri dulu, teman-teman. Tetap sehat. Kalau ada apa-apa, chat aja, tanya di grup ya. Iya, Pak. Bye semua. Ya, Pak. Terima kasih, Semangat Pak. selalu. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama.